Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk pembahasannya sendiri nanti akan saya bagi menjadi beberapa part ya, jadi tidak langsung saya jelaskan semua di video ini. Nah, fokusnya pada pembahasan kali ini yaitu adalah tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri sebenarnya sudah pernah dipelajari ya pada saat SMP, kalau tidak salah di kelas 9. Nah, barisan aritmatika itu sendiri juga bisa disebut sebagai barisan hitung. Nah, untuk lebih jelasnya barisan aritmatika itu yang seperti apa? Misalkan di sini kita punya bilangan 4, kemudian 11, 18, 25, dan seterusnya. 4 ini bisa disebut sebagai suku pertama atau kita simbolkan dengan U1. 11 berarti suku kedua, U2 berarti sini U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Berarti UN ini artinya dia adalah suku ke N. Nah, ciri-ciri lain dari barisan aritmatika adalah setiap sukunya itu memiliki selisih yang sama atau beda yang sama. Nih, dari 4 ke 11 berarti kan kita tambahkan dengan 7. Ini juga ditambah 7. Kemudian ini juga ditambah 7. Nah, plus 7 ini disebut sebagai beda atau disimbolkan dengan B. Nah, untuk mencari beda atau B itu bisa dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau bisa juga U4 dikurangi U3 dan seterusnya, sehingga dapat kita simpulkan untuk mencari beda itu adalah UN dikurangi UN-1 seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu rumus bagaimana sih kita mencari suku ke N atau UN-nya. Terlebih dahulu kita awali dari sini. U1 itu bisa kita sebut sebagai A, suku yang pertama, gitu ya. Biasanya di penulisan di beberapa buku menggunakan simbol A. Nah, U2 itu kita dapat dari suku pertama U1 ditambahkan dengan bedanya atau selisihnya. Berarti sini A plus B. Kemudian untuk suku ketiga, berarti kan kita jumlahkan dari suku kedua ditambahkan bedanya. Suku kedua tadi apa? Berarti sini A plus B. Berarti sini ini A plus B kemudian ditambahkan dengan B. Berarti sini A plus 2B. Begitu juga dengan U4. U4 kan berarti kita jumlahkan dari suku ketiga ditambahkan dengan bedanya. Suku ketiga tadi apa? Di sini A plus 2B kemudian ditambahkan bedanya. Sehingga di sini A plus 3B. Kalian bisa melihat polanya ya. Kalau misalkan di sini U2 berarti sini ditambahnya adalah 1B. U3 berarti tambahnya 2B. U4 sini tambahnya 3B. Berarti kalau misalkan kita mau mencari U20, berarti kan bisa disimpulkan bahwa rumus ukurannya adalah A plus 19B. Berarti di sini selisih 1 ya dengan sukunya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari suku ke N itu bisa kita cari menggunakan A plus. Ini kan selisih 1 ya. 3 ke 2 berarti 3-nya dikurangi 1 karena sini N. Berarti sini A plus N-1 kali B. Atau biasanya dulu di SMP mungkin ada yang menggunakan singkatan UN itu sama dengan Ani Beautiful. Gitu ya. Ani Beautiful. Itu yang untuk mencari barisan aritmatika. Sekarang kita masuk coba ke salah satu contoh soal ya. Example. Misalkan di sini saya mempunyai barisan, diketahui suatu barisan yaitu 8, 19,
30, 41, dan seterusnya. Misalkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kita mau mencari rumus suku ke N. Kalau mau mencari rumus suku ke N, berarti kan kita menggunakan ini ya, rumus suku N sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti kita harus cari tahu dulu A-nya berapa. A-nya berarti suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 8. Kemudian bedanya berarti U2 dikurangi U1. U2 kurangi U1 berarti 19 dikurangi 8, 11. Sudah cukup ya untuk mencari A sama B-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah rumus suku ke N, berarti UN-nya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti A-nya 8 plus N-1 kali B-nya 11. Kemudian ini bisa kita kalikan ya, seperti ini. Berarti sama dengan 8 plus 11N min 11. Berarti kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan. Berarti ini 8 kurangi 11 ya. 8 kurangi 11 negatif 3. Artinya sini berarti 11N min 3. Ini adalah rumus suku ke N. Misalkan pertanyaan kedua. Bilangan 327 itu merupakan suku keberapa? Merupakan suku keberapa? Nah, kalau misalnya kita mau mencari bilangan ini suku keberapa, berarti sama saja kita mencari N-nya. Kita mencari N-nya. Jadi kita cari N-nya ya. Untuk mencari N sama, berarti kita menggunakan rumus suku ke N. Berarti kita gunakan UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya mana? UN-nya berarti 327. Karena kan kita sudah diketahui nih rumus ke N, suku ke N-nya, suku ke N-nya itu adalah 327. A-nya itu adalah 8 plus N-nya karena mau dicari min 1 kali B-nya 11. Sini ya, berarti 327 sama dengan, ini kan sama ya seperti perhitungan atas, berarti sini 11N min 3. Berarti ini min 3-nya bisa kita pindah ke sana ya. Berarti sini 327 plus 3 sama dengan 11N. 11N sama dengan 330. Berarti N-nya sama dengan 330 bagi 11. Berarti ini 30. Berarti 327 adalah suku ke 30. Kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh yang kedua. Misalkan di sini ada suku ketiga suatu barisan aritmatika sama dengan 11, sedangkan suku ke-10-nya sama dengan 39. Yang dicari itu adalah suku pertamanya atau U1 dan beda barisan tersebut. Kemudian yang kedua, carilah rumus suku ke N. Nah, di sini kita tuliskan dulu yang diketahui itu apa saja ya. Ini ada suku ke-3, berarti sini U3. U3-nya itu adalah 11. Kemudian suku ke-10, U10-nya itu sama dengan 39. Yang akan kita cari itu adalah A dan B-nya. Di sini ada U3 dan U10. U3 itu kan berarti rumus suku ke N kan, dengan N-nya itu sama dengan 3. Berarti U3 itu bisa kita tuliskan dengan A plus 2B. Atau gini, di sini ya, misalkan U3 itu kan berarti A plus N-1 kali B, dengan N-nya itu sama dengan 3. Berarti kan sini A plus 3-1 kali B. Berarti sini A plus 2B. Pokoknya bisa otomatis menggunakan selisih satunya ya. Kalau sini 3 berarti sini 2. Berarti kalau sini 10 berarti sini A plus 9B. Dari sini kita punya dua persamaan nih. Oke, kita tuliskan biar lebih ini ya, biar lebih mudah. Jadi kan sini A plus 2B itu sama dengan 11. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, A plus 9B sama dengan 39.
Kita akan mencari A dan B, berarti kita bisa eliminasi kedua persamaan ini. Kita kurangkan, berarti sini negatif 7B sama dengan di sini negatif 28. Sehingga B-nya itu sama dengan negatif 28 per negatif 7 sama dengan 4. Kalau misalkan B-nya sudah ketemu 4, berarti bisa kita cari A-nya dengan memasukkan nilai B ke salah satu. Ini ya, misalkan kita masukkan ke persamaan yang pertama. A plus 2B sama dengan 11. Berarti A plus 2 kali 4 sama dengan 11. A plus 8 sama dengan 11, sehingga nilai A-nya sama dengan 11 kurangi 8, atau 3. Ini adalah soal yang pertama, yaitu nilai A-nya sama dengan 3, dan B-nya sama dengan 4. Oke, kalau sudah ketemu A dan B, berarti kita bisa mencari rumus suku ke N-nya. Yang B ya, rumus suku ke N berarti UN sama dengan A plus N min 1 kali B, dimana A-nya adalah 3 plus N min 1 kali B-nya adalah 4. Berarti sini 3 plus, ini kita kalikan seperti ini ya. Berarti sini 4N min 4. Berarti sini sama dengan 4N min 1. Sehingga rumus suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan 4N min 1. Kalau misalkan nih kita mau cari suku ke 30, berarti kalian nggak usah, karena sudah punya rumus suku ke N, tidak usah dijabarkan lagi A plus N min 1. Cukup pakai UN sama dengan kan 4N min 1. Berarti U30 sama dengan 4 kali 30 min 1. Di sini 120 min 1 sama dengan 119. Oke, itu penjelasan singkat mengenai barisan aritmatika. Semoga dengan contoh ini bisa mudah untuk kalian pahami ya. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.